وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Ya Allah, jadikan jurnal Al-Kalam Khatulistiwa ini menjadi rahmat bagi kami, mendatangkan barokah bagi kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ya Allah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kami sadar sepenuhnya ya Allah bahwa kehidupan kami tidak luput dari kesalahan dan dosa yang ada pada diri kami. Tapi kami menyadari itu ya Allah, dan kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ampuni ya Allah semua dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan di masa lalu kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar menerima taubat kami sebelum menghapuskan nafas terakhir. Ya Allah, selamatkan kami semua, sehat dan afiatkan kami semua, lindungi kami semua ya Allah, jaga kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, bahkan dari segala bencana yang mungkin ada di sekitar kami, wabil khusus mara bahaya virus corona. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin. Nas'aluka ya Allah bihusnil khatimah wa na'udzubika ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah ya Karim, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, serta kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan yang bernuai kearifan. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikan pula perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang bersih dan terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, baikkanlah keadaan hidup kami di dunia ini dimanapun kami berada. Wa fil akhirati hasanah, dan baikkanlah kehidupan kami di akhirat nanti dimanapun kami berada. Wa qina azabannar, dan hindarkanlah kami ya Allah dari azab dan siksa api neraka. Wa dakhalnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke surgamu ya Allah bersama orang-orang yang kami sayangi, bersama kedua orang tua kami, bersama pasangan hidup kami. Setelah nanti saya ke nanti
Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Anwar MPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di aula Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa saya ucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Bapak Kasih Pembinaan Siswa SMP SLB Bapak Elzek Jakaria SAG dari Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Bapak Kasubdit Pai SMP SMK SMA SMK maksud saya, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, Bapak Kepala Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, Ibu Kasipai SMP PD PAUD dan Dikdas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kabid 2 TK Bapak Jejen Rukmana SPD MPD, Bapak Ibu Ketua MGMP Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, para tim redaksi beserta jajarannya, serta para tamu undangan baik yang hadir secara daring maupun luring. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini MGMP PAI Provinsi Kalimantan Barat, MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat dapat melaksanakan seminar dan launching jurnal Kalam Khatulistiwa. Jurnal Kalam Khatulistiwa ini berisikan karya ilmiah yang disajikan dengan pendekatan ilmiah oleh para guru-guru PAI khususnya dan umumnya guru-guru yang lainnya. Harapan kami tentunya untuk ke depan
jurnal ini bisa memberikan kontribusi kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya guru agama, dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menulis PTK, sehingga pada akhirnya nanti akan mempermudah bagi kita semua untuk naik pangkat. Harapannya seperti itu. Karena sejauh ini karena itu merupakan suatu syarat dan sejauh ini belum banyak yang bisa memenuhi. Dengan adanya jurnal kalam khatulistiwa ini nanti mudah-mudahan akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Kami beri nama kalam khatulistiwa. Kalam itu adalah tulisan, Pak. Jadi khatulistiwa itu wilayah kita, jadi Kalimantan Barat. Makanya kami ambil nama kalam khatulistiwa. Insya Allah Bapak Ibu, kalam khatulistiwa ini, jurnal kita ini akan terbit dua kali dalam setahun. Bulan April dan bulan Oktober. Insya Allah, mudah-mudahan itu. Untuk hari ini semua perizinan sudah kita urus. Hanya saja yang belum belum terbit itu ISSN-nya masih sedang diproses di LIPI, tapi insya Allah dalam waktu dekat semoga itu dipermudah. Kemudian Bapak Ibu, akhir dari harapan kami bahwa kami sebagai penyelenggara ini sangat berterima kasih kepada Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kabid Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kasih PAI SMP PD PAUD dan Dikdas, teman-teman sekalian yang telah membantu sehingga sampai saat ini MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat dapat melaunching jurnal kalam khatulistiwa ini. Selanjutnya atas nama MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat, kami senantiasa mengharapkan bimbingan dan arahan dari semua pihak, khususnya dari pusat barangkali Pak. Mudah-mudahan dengan demikian MGMP kami Provinsi Kalimantan Barat ini dapat lebih maju lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan perkenan Ibu Kasih SMP PD PAUD dan Dikdas untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat. Apa yang disampaikan semoga menjadi pencerahan bagi para guru terutama di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya kata sambutan dari Kabid P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak kepada Bapak Jejen Rukmana SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Heri Cakaria, mewakili dari Kementerian Agama Republik Indonesia, hadir pada saat ini dalam keadaan sehat Pak ya. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, dalam hari ini diwakili oleh Ibu Karina. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak Syahdani, Parwas PAI ya, lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Ketua MGMP PAI Pak Anwar. Apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan seminar insya Allah dan launching jurnal Alam Katulistiwa yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pada hari ini sampai saat ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sampai selesai lancar semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dari Bapak Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tadi ada WA kepada saya untuk disampaikan salam kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini dan juga yang daring tentunya. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa masih PLT, belum definitif. Di mana PLT ini dijabat oleh staf ahli bidang politik dan HAM pemerintah Kota Pontianak, dan juga beliau sebagai sekretaris Satgas Covid Kota Pontianak. Dari jabatan-jabatan itu tentunya beliau sangat padat ya, kegiatannya, dan ada hal-hal yang disampaikan atau didisposisikan kepada kepala bidang untuk mewakilinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu semuanya. Kami sangat menyambut baik sekali Bapak Ibu tentang kegiatan ini. Apalagi yang disampaikan oleh Ketua MPPAI tadi, tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam proses kenaikan pangkat dari semua guru yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Tentunya jurnal ini seyogyanya diawali oleh karya tulis ilmiah. Kalau guru populernya penelitian tindakan kelas. Nah, ketika karya tulis dalam bentuk penelitian tindakan kelas itu sendiri dibuat menceritakan bagaimana proses terjadinya proses belajar mengajar, sehingga dibuat dalam sebuah karya tulis. Berikutnya dibuatlah jurnal. Itu lebih cantik lagi. Dan media ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Sangat bagus. Mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu, terutama yang PA ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu kami melakukan program ya, pembimbingan karya tulis ilmiah. Dan itu berlaku untuk semua. Dan untuk tahun ini untuk agama kok tidak ada yang daftar. Tahun lalu ada banyak, dan ada yang sudah selesai. Nah tentunya ini sayang Pak, kalau misalnya dari PAI itu sendiri tidak mendaftar, padahal kami memiliki program itu setiap tahun.
informasi saya pikir itu sudah bisa diakses ya dinas pendidikan atau teman-teman di sekolah. Dan sekarang sedang berjalan terakhirnya seminar. Nah, sekarang bulan-bulan ini, akhir-akhir bulan ini itu seminar KTI sendiri diseminarkan sebagai bentuk akhir daripada penyusunan KTI sendiri. Nah, kesempatan ini bisa Pak Anwar tapi untuk Kota Pontianak, maaf ya. Kalau untuk provinsi dan juga Kota Pontianak hanya untuk SD, SMP. Karena wilayah kami tidak bisa nyebrang ke tingkat SMA, SMK. Itu pembinaannya lain. Ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Memang tidak bisa sekaligus semua ikut, tentunya kami menseleksi dulu, ya, menseleksi dulu. Paling tidak kita akan lihat dari masa kerja golongan itu sendiri. Masa kerja pada umumnya nih yang golongan 4A atau yang mau 4A itu banyak sekali yang belum bisa, ya, belum bisa untuk naik pangkat. Nah, salah satunya adalah karya tulis ini. Memang seperti kendala, tetapi bukan. Ya. Menurut kami bukan. Pengembangan kerangka berpikir Bapak Ibu di lapangan itu kan perlu pengembangan. Nah, di karya tulis inilah perlu salah satunya untuk pengembangan potensi diri itu sendiri. Nah, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak itu hampir setiap tahun. Dan alhamdulillah mereka yang sudah mengikuti itu selanjutnya dilakukan proses untuk kenaikan pangkat, mereka berhasil. Tapi Bapak Ibu, kalaupun misalnya tidak dengan bimbingan kami yang formal di Dinas Pendidikan, bisa juga mandiri. Kami di Dinas Pendidikan di luar yang PAI ini menghimbau kepada guru-guru untuk mandiri, silakan. Yang jelas langkah pertamanya harus ada pemberitahuan ke kami dulu sebagai bentuk kami memberikan satu surat atau lembar surat izin penelitian. Nah, ini berarti diketahui oleh kami. Izin penelitian dibuat, diproses, terus diseminarkan, dan sudah ada di SMP 21 kalau tidak salah, itu ada yang di seberang Terpadu ya, Timur, itu bimbingan kalau tidak salah guru agama, bimbingan dengan dosen. Ada ya, Ibu ya? Karena pakai masker. Ibu udah selesai kan? Udah Pak, tapi belum sempat diseminarkan Pak karena COVID kemarin. Ya, SMP 21 kan? Iya Pak. Nah, ya, itu mandiri kan? Nah, boleh silakan. Dan kami mengetahui tentunya supaya nanti ketika diajukan untuk kenaikan pangkat, si tim penilai itu menilai bahwa ini legalisasinya jelas, ya kan? Paling tidak menguatkan lah, ya, menguatkan bahwa ini telah diproses dengan sedemikian rupa. Jadi bentuk karya ilmiahnya itu diyakini di kebenarannya, ya. Bukan dalam pengertian tidak bimbingan, tidak diyakini, bukan demikian, tapi untuk menguatkan tim penilai. Karena tim penilai kan punya rambu-rambu. Ini dinilainya maksimal atau minimal itu kan punya rambu-rambu. Saya tahu misalnya begini, ada seorang guru yang mengadu ke kami bahwa karya tulisnya itu tidak diterima oleh tim penilai. Mengadu kenapa? Nah, kami di Dinas Pendidikan tidak tinggal diam, kita gali informasi itu. Mana bukti bahwa KTI-nya itu tidak diterima. Ternyata tim penilai itu pertanggungjawabannya bagus, ada berita acaranya. Berita acara penilaian terhadap KTI itu sendiri, PTK itu sendiri. Jadi di sana ditulis misalnya kekurangan dalam penjelasan latar belakang. Dijelaskan latar belakangnya tidak sesuai dengan tujuan, kesimpulannya tidak sesuai dengan judul, jelas di sana.
Jadi setelah saya pelajari, oh ternyata wajar tidak terima. Maka saat itu ini terjadi Bapak Ibu. Maka saat itu saya sarankan untuk mengikuti kegiatan di bimbingan di kami dan bisa selesai juga. Jadi ketika nanti misalnya saja karya tulis Bapak Ibu itu tidak dinilai, itu kita saran saya tidak berburuk sangka dulu, itu dilihat dulu di mana posisi sehingga si kata itu tidak dinilai, tidak layak. Saya yakin berita acara pasti ada, ya tidak sembarang, tidak hanya pakai perasaan ini mah tidak bagus, coret tidak demikian. Karena saya banyak mengurus hal ini juga, ya. P2TK itu pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pembinaannya ke arah ya kenaikan pangkat, ya, pembinaan ke dalam tanda petik kedisiplinan, perilaku dan seterusnya. Nah, saya konsen sekali kepada kenaikan pangkat ini karena ketika saya mencoba untuk komunikasi kepada teman-teman guru di lapangan, banyak sekali yang orang patah malah, yang tidak naik-naik. Ketika kami tanya, ternyata jawabannya itu karya tulisnya yang tidak bisa. Nah, ketika jawaban tidak bisa, takut, mereka tidak mencoba, belum mencoba. Ternyata ketika sudah mencoba, itu tidak bisa juga, selesai juga. Malah ketika sudah selesai dan diajukan naik pangkat, tanya lagi ke kami, kapan lagi ada bimbingan? Kapan lagi Pak? Tolong didaftarkan lagi. Saya bilang tunggu dulu, yang lain aja dulu. Nah, tanpa bimbingan Didiknas, tanpa ikut program Didiknas pun sebetulnya bisa hidup dengan mandiri tadi. Nah, untuk guru-guru agama khusus Kota Pontianak, kesempatan program ini disambut. Nah, itu untuk apalagi masuk ke dalam jurnal. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa juga pada keadaan kondisi seperti begini, ini banyak cerita dan bisa diceritakan. Bapak Ibu ngajar secara daring bagaimana sih? Kan? Saya guru, Bapak Ibu mantan guru fisika. Saya ngebayangkan kalau kondisi begini ngajar fisika bagaimana gitu kan? Dengan cara daring. Tapi alam berputar ya, tidak pada posisi guru lagi sekarang. Mungkin kalau pada saat ini guru juga saya juga tidak bisa dalam kondisi seperti begini. Maka mungkin dipindahkan ke dinas ya. Tapi Bapak Ibu sekarang pada posisi yang di lapangan ini, ya. Yang menurut saya pada saat ini menurut kami itu agak berat, ya. Ketika ngajar kan tidak hanya teori, kalau pendidikan agama ya tidak hanya teori, ya. Praktek di lapangan juga harus disampaikan kepada peserta didik. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terus berkarir dalam karya tulis, ya. Kembangkan rangka berpikir Bapak dalam bentuk tulisan. Tambah sedikit, selain karya tulis Pak, boleh saja Bapak Ibu ikut wisata literasi guru, menulis buku. Saya bukan promosi kepada satu organisasi, tapi organisasi ini ditunjuk oleh Kemdikbud sekarang ini, yaitu PIM, Forum Indonesia Menulis. Forum Indonesia Menulis menjadi salah satu yang ditunjuk Pak dari Kemdikbud sebagai organisasi penggerak. Organisasi penggerakan sekarang itu ada guru penggerak, ya, ada sekolah penggerak, ada organisasi penggerak. Nah, organisasi penggerak ini untuk Kalimantan Barat yaitu Forum Indonesia Menulis. Judulnya Wisata Literasi Guru, WLG. Nah, boleh diikuti. Di sana bimbingan penulisan buku. Tangkap Bapak Ibu oleh Bapak Ibu. Kalau penulisan buku biar lebih menambah lagi amal jariah Bapak Ibu lewat tulisan yang akan selamanya ada, yang selamanya akan dibaca oleh siswa-siswa kita. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Demikian tadi kata sambutan dari Kabid P2TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Semoga apa yang disampaikan tentunya menggugah Bapak Ibu sekalian selaku guru agama SMP, tentunya skopnya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, kata sambutan dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang akan diwakili oleh Kasih Pai PD PAUD dan Dikdas, sekaligus membuka acara kepada Ibu Karina Eshud MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Jakaria Ansari SESAG, Delegasi Subdirektorat PAI Kemenang RI Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Kabid P2TK atau yang mewakili Bapak Jejen Rumana SPD MPD. Yang terhormat Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Anwar MPDI beserta jajaran kepengurusan. Yang terhormat Ketua Pokjawas Provinsi atau yang mewakili Bapak Sarani SAG, beserta seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring maupun luring secara nasional di seluruh Indonesia. Sebagai pembuka, saya sampaikan salam hormat dan sukses dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Pak Kabid agar kegiatan kita dapat berjalan sukses sampai akhir. Salam dari beliau karena sedang mengikuti kegiatan ziarah makam dalam rangkaian Hari Amal Bakti yang ke-76. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu kekurangan hal pun dalam keadaan yang berbahagia, harapan saya. Serta salawat dan salam tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan zaman yang semakin maju pesat dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi ke depan tentunya membuat kita harus melakukan sesuatu agar tidak tergerus atau tertinggal oleh kemajuan zaman, sehingga mampu melakukan berbagai perubahan untuk menjawab tantangan ke depannya. Langkah nyata yang dilakukan oleh Direktorat PAI dengan menggulirkan program pemberdayaan bantuan dengan alokasi pendanaan dalam program penerbitan jurnal atau majalah ilmiah MGMP PAI SMP tingkat provinsi merupakan satu langkah nyata dalam memberikan tantangan baru kepada GPAI untuk menulis sehingga terrealisasi dalam penerbitan jurnal ilmiah. Program tersebut juga mendorong dan memotivasi para GPAI untuk meningkatkan literasi, memiliki daya kompetensi, memberikan ruang untuk melakukan inovasi, kreativitas, serta penguasaan di bidang IT. Sehingga besar harapan kami kepada Bapak Ibu ke depannya, dikarenakan ini merupakan program tersebut dapat kiranya berkelanjutan dan kontinu. Tentunya ini tidak terlepas dari kesadaran pada Bapak Ibu GPAI
untuk ikut berperan aktif sehingga melek literasi dan membudayakan menulis, karena tentu saja ini memberikan keuntungan bagi Bapak Ibu GPAI yang pada titik akhir tidak hanya mampu meningkatkan kualitas dalam kemampuan menulis, tetapi juga dapat berperan dalam pengusulan kenaikan pangkat untuk memberikan sumbangsih pada penetapan angka kredit nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini adalah seminar dan launching perdana, sehingga tentunya Ketua MGMP PAI SMP Provinsi beserta jajaran kepengurusan harus tetap melakukan berbagai langkah sebagai upaya penyempurnaan jurnal ilmiah ke depannya. Jurnal yang dinamai dengan Jurnal Ilmiah Kalam Katulistiwa, sehingga tetap dibutuhkan langkah bersama dan tetap berkomitmen untuk mewujudkannya, karena saya yakin ini tidak akan berhasil jika hanya ada di tangan Ketua MGMP PAI Provinsi saja tanpa ada campur tangan dan kerjasama semua kepengurusan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ucapan terima kasih juga tak lupa disampaikan kepada pihak Direktorat PAI, Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menyediakan waktu untuk hadir pada kegiatan launching Jurnal Ilmiah Kalam Katulistiwa, serta rekan-rekan kepengurusan MGMP PAI SMP Provinsi yang telah meluangkan waktu juga memberikan kerjasama yang baik, serta semua stakeholder yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, pesan saya bukan yang terakhir ini harapannya. Kemajuan guru pendidikan agama Islam ada di tangan kita, ada pada keputusan kita. Maka daripada itu kita bergerak bersama-sama, berubah, dan kita pasti bisa menjawab tantangan masa depan yang penuh kompetisi. Jika Pak Jejen bilang pernah punya masa lalu atau punya cerita mantan, saya juga punya cerita mantan. Tapi kita bukan CLBK ya Pak ya. Baik, kalau beliau mantan guru fisika, saya mantan guru kimia. Adik-beradik. Tapi dengan berbeda sebutan, hanya tetap pada konsistensi dan perhatian fokus yang sama di bidang pendidikan, walaupun labelnya berbeda. Insya Allah, semoga kami yang bergabung di sini tetap istiqomah dan komitmen untuk memajukan dunia pendidikan, wabil khusus pendidikan agama Islam. Baiklah Bapak Ibu, demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan sebagaimana yang diucapkan oleh MC. Berikut saya didelegasi oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk sekaligus membuka kegiatan seminar dan launching Kalam Katulistiwa dengan menyebut kalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi saya membuka kegiatan seminar dan launching Kalam Katulistiwa. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kebaikan semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila salah dan hilaf itu semata-mata sepenuhnya datangnya dari diri saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi launching jurnal kemarin. Demikian tadi sambutan sekaligus membuka acara. Tentunya banyak harapan yang disampaikan. Salah satunya adalah GPAI PAI SMP saat ini sudah harus meroket tanpa memperdulikan hal-hal di sekitarnya. Tentunya harus melek dengan teknologi dan maju dalam literasi. Itulah mungkin salah satunya dari harapan kita bersama untuk
MGMP PAI Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, kata sambutan dari Kasih Pembinaan Siswa SMP SLB Direktorat PAI Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Heri Jakaria Ansari SE SAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih PAI pada PAUD dan Pendidikan Dasar Ibu Karina, yang kami hormati Kepala Bidang P2TK Kota Pontianak Bapak Jejen Rukmana, yang kami hormati Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat Bapak Anwar, yang kami hormati Ketua Pokjawas atau Korwas PAI Bapak Syarani, dan tak juga yang kami cintai Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta launching dan seminar jurnal PAI Kalam Katulistiwa yang alhamdulillah pada hari ini telah diresmikan setelah diluncurkan oleh Bapak Kanwil. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, keberadaan guru PAI pada dasarnya adalah merupakan pembinaan kepegawaian dari Pemda, Pak Jejen ya. Jadi hampir 90% Pak Jejen ini adalah pembinaan kepegawaiannya ada di Pemda. Masih ada sekitar 10% kurang lebih di dalam pembinaan kepegawaiannya di lingkungan Kementerian Agama. Atas dasar PP 55 tahun 2007 bahwa pembinaan kompetensi itu karena terkait dengan keagamaan, mungkin Kementerian Agama lebih paham terkait dengan agama dan juga akhirat kali Pak. Ya. Ya, Kementerian Agama mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dari sisi aspek kompetensi guru-guru PAI, guru-guru pendidikan agama khususnya. Karena terkait juga dengan pembinaan kompetensi, mau tak mau juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan karir, walaupun dari sisi karirnya nanti itu menjadi bagian tanggung jawab Pak Jejen, bagian besar. Oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini kita telah meluncurkan jurnal Kalam Katulistiwa sebagai bagian dari penyediaan wadah bagi guru-guru PAI untuk bisa memiliki kesempatan dalam hal mempublikasikan karya ilmiahnya melalui sebuah media yang memiliki registrasi LIPI sehingga memiliki nilai kredit yang tinggi. Bapak dan ibu-ibu, program ini yang dicanangkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Pada tahun ini kita memiliki target 20 provinsi untuk memiliki jurnal pada level provinsi, jurnal ilmiah. Alhamdulillah kurang lebih 15 ini sudah siap, sudah jadi. Dan mungkin kurang lebih 5 mungkin
agak terhambat sehingga mungkin kita akan lanjutkan di tahun berikutnya. Tapi 15 sudah jadi. Dan Provinsi Kalimantan Barat ini adalah provinsi yang kelima yang sudah launching. Aplaus. Jadi pertama kita dari Jawa Barat dengan Al-Bayan, kemudian DKI Jakarta dengan Al-Bayan, Jawa Barat dengan Asatij, kemudian kemarin Bengkulu dengan Al-Ilm, nama jurnalnya, kemudian Yogyakarta dengan Al-Khos. Nah ini Kalimantan Barat dengan Kalam Khatulistiwa. Jadi nama-nama ini adalah merupakan hasil kesepakatan bersama untuk bisa menjadi spirit. Kelihatannya Khatulistiwa ini menjadi spirit teman-teman di Kalimantan Barat. Sebagai sebuah barometer, karena ini bagaimanapun juga nama Khatulistiwa ini adalah sebagai barometer. Kita tidak bisa lepas bahwa negara kita, Republik Indonesia ini dilintasi oleh garis Khatulistiwa. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, bahwa program ini adalah merupakan bagian dari pemberdayaan MGMP. Ini bagian tanggung jawabnya Pak Anwar sebagai Ketua MGMP, bahwa jurnal ini adalah merupakan bagian dari bagaimana memberdayakan MGMP. Jadi kalau misalnya dari hasil ini tidak berdaya, berarti gagal program. Harus berdaya gitu ya Pak Anwar ya. Artinya bahwa bagaimana kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang akan kita publikasi. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan revitalisasi lagi program dan kegiatan yang ada di MGMP. Segera melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya rutin. Katakanlah 3 atau 4 kegiatan rutin yang sudah disepakati, kemudian masing-masing dilakukan 2-3 kali minimal pertemuan, sehingga teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan kredit dari hasil pertemuan rutin yang dilakukan di setiap kegiatan MGMP. Nah tentunya berbagai kegiatan dari MGMP dari sisi aspek perencanaan, dari aspek penyusunan bahan ajar, bagaimana mengembangkan metodologi pengajaran sampai kepada aspek evaluasi, itu adalah merupakan objek-objek yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari sebuah penelitian tindakan kelas bagi guru-guru, bahkan juga penelitian tindakan sekolah yang bisa dilakukan oleh pengawas, sehingga masing-masing individu memiliki kesempatan untuk membuat hasil karya ilmiah yang bisa kita publikasi melalui media yang sudah kita buat bersama ini. Apalagi Pak Jejen di sini Dinas Pendidikan berikan ruang. Kita baru sebatas mungkin menyiapkan medianya, tapi bagaimana bisa meningkatkan kompetensi, bagaimana bisa menulis sebuah karya ilmiah yang baik dan benar, yang bisa disetujui oleh tim penilai, karena kesesuaian antara pendahuluan sampai kepada penutup, dan juga lampiran-lampiran yang harus dilengkapi dari sebuah penelitian itu sebagai bagian bahwa ini adalah legal, itu akan menjadi bagian yang dilengkapi oleh Pak Jejen. Tentunya juga mudah-mudahan diikuti oleh kabupaten kota lain untuk bisa membantu guru-guru PAI khususnya dalam suasana sedang bergerak. Nah gitu ya Pak Jejen bilang, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, bahkan organisasi penggerak. Karena memang kesempatan ini sangat banyak sekali, sangat luas sekali bagi guru-guru untuk bisa melakukan inovasi, kreativitas, dan juga meningkatkan dari kompetensi, termasuk juga karirnya sebagai guru PRI. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tentunya sebagai harapan kami, sebagai ungkapan syukur alhamdulillah karena sudah diluncurkannya dari jurnal ilmiah Kalam Khatulistiwa ini, mudah-mudahan ini menjadi katalisator, menjadi spirit bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berkembang, mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, sehingga guru-guru PAI
adalah merupakan guru-guru sebagai pelopor, sebagai penggerak, sebagai inovator di dalam hal bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam. Saya kira demikian, dan sebagai bagian mari kita berikan lagi aplaus atas jurnal-jurnal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Bapak Heri Jakaria Ansyari yang telah memberikan motivasi dan ekspektasi bagi kita sebagai guru agama, tentunya GPAI PAI Kalbar SMP. Dengan adanya jurnal kalam Khatulistiwa, tentunya hendaknya kita menjadikan spirit tetap maju, tetap terdepan untuk GPAI Kalbar. Tepuk tangan untuk GPAI Kalbar. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis jurnal kalam Khatulistiwa dalam hal ini akan diberikan oleh Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Anwar, didampingi oleh Kasih PAI PD PAUD, yaitu Ibu Karina, dan kami mohon kepada Bapak Jejen Rukmana juga untuk ikut serta mendampingi dalam penyerahan secara simbolis jurnal kalam Khatulistiwa. Kepada Bapak disilahkan. Ya, inilah peluncuran perdana dari jurnal kalam Khatulistiwa hasil karya tim penulis dari Guru Agama SMP PAI Kalimantan Barat. Ya, menerbitkan 2 buku sekaligus. Semoga ini jadikan spirit bagi guru agama kita tentunya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan untuk kembali. Lupa tadi ini. Enggak diputar. Ente konsentrasi ke sana. Cure. Tarik pinnya. Santai di luar, lihat pemandangan. Pemandangan indah nan asri. Terima kasih kami haturkan telah setia mengikuti kegiatan pada hari ini. Besar langsat di tepi busuk, besar tak muat di dalam peti. Besarlah hajat kami menjemput, menjadi saksi untuk kegiatan hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata acara demi acara telah selesai, dan nanti di akhir kita akan mengadakan sesi foto bersama Bapak yang ada di depan dan Ibu, untuk kita semua dijadikan dokumen tentunya. Tibalah saatnya bagi kita yang hadir di sini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan dan diluaskan rezeki, dimudahkan dari segala urusan. Atas nama panitia dan segenap pengurus MGMP PAI SMP Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu serta para undangan sekalian yang telah berkenan mengikuti rangkaian acara seminar lonceng jurnal Kalam Katulistiwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Jika terdapat kekurangan dan kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian para hadirin, karena hari ini tentunya dihadiri oleh Bapak dan Ibu sekalian guru agama SMP Kalimantan Barat, baik melalui daring dan melalui luring. Yang alim ternyata lupa kami muliakan. Untuk itu kami mohon maaf yang setinggi-tinggi maaf atas segala kesalahan dan kealpaan kami. Maklumlah, kami adalah manusia biasa yang tak mengandung salah dan khilaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berluas, tak ada kayu yang tak berbongkah, tak ada sungai yang tak bersampah, tak ada manusia yang tak mengandung salah. Langit berasap, hujan pun turun, awan gelap disapu angin. Jika salah saya berpantun, mohon maaf lahir dan batin. Mantap. Akhirnya saya selaku pembawa acara tentunya mengucapkan ribuan maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian serta hadirin yang bisa hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu kami tutup dulu, setelah itu lanjutkan dengan sesi foto bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.